Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 4 ya, atau part terakhir. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Arto. Nah, Arto masih berusaha untuk bertahan ya di atas 3.660. Nah, ini masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan atau di minggu depan ya. Selama dia masih bertahan di atas harga 3.540-an ya. Nah, kalau masih berada di atas 3.450, ini masih oke. Harapannya dia berhasil breakout dan bisa bertahan di atas 3.660. Kalau tembus 3.660, next targetnya adalah di 4.070 dan resisten 4.400. Lanjut ke BBKP. BBKP setelah terkoreksi cukup dalam di tanggal 31 kemarin ya, 31 Januari, mulai kembali menguat lagi dan kembali ke dalam box lagi di hari Kamis nih ya, menguat 4,9%. Nah, di hari Jumat dia koreksi ya, bukan koreksi, sebetulnya harganya masih sama dengan harga penutupan hari Kamis, tapi dia gap up. Nah, tapi ini masih boleh diperhatikan di minggu depan kalau dia berhasil menghijau lagi dan bisa breakout 132-nya. Kalau dia berhasil breakout 132 ya, targetnya 135. Kalau bisa close di atas 135 bahkan cuma satu tick, next targetnya adalah agak jauh ya di 149. Dipantau aja untuk BBKP, semoga bisa breakout juga. Selanjutnya adalah BTPS. BTPS sudah semakin menarik untuk diperhatikan. Hari Jumat kemarin volumenya kembali naik lagi. Ini boleh dipantau ya. Kalau untuk spek buy juga masih bisa selama masih bertahan di atas 2.620. Nah, ini kalau berhasil breakout 2.720-nya ya, targetnya adalah di 2.800 ya untuk BPKP. Tapi BTPS. Kalau tembus 2.800, target berikutnya adalah di resisten 2.890 ya. Sudah mulai menarik, dipantau terus untuk BTPS. Selanjutnya adalah BBCA. BBCA setelah terkoreksi ya. Nah, ini kita lihat apakah BBCA akan lanjut di minggu depan menembus 8.850-nya. Kalau tembus targetnya di 9.300 lagi ya untuk BBCA. Semoga bisa nanjak lagi ke utara. Next adalah Breeze. Nah, untuk Breeze boleh dipantau untuk minggu depan kalau dia berhasil bertahan di atas 1.360. Nah, kalau teman-teman mau spek buy, tunggu dia closing di atas 1.390. Tapi kalau misalkan mau masuk pun ya, kalau misalkan dia sudah bergerak di atas 1360-nya dan cukup kuat, nah silahkan kalau mau masuk untuk spek buy. Nah, untuk targetnya sendiri sebetulnya dia cukup close dulu di atas harga 1.420-nya. Nah, kalau misalkan udah close di atas 1.420, mudah-mudahan bisa tembus resisten 1.445 dan targetnya adalah di 1.535. Selanjutnya adalah BBNI. Nah, ini BBNI juga kembali menghijau ya di perdagangan hari Jumat kemarin. Ini target-target sebelumnya. Nah, ini setelah terkoreksi dia mantul di area support bottom box 9.075 dan kembali menghijau menguat 2%. Nah, ini kalau lanjut next targetnya adalah di resisten 9.600. Kalau misalkan tembus 9.600-nya, target berikutnya di 9.800 dan 9.900. Selanjutnya adalah Agro. Agro masih terkoreksi 0,8% ya. Nah, ini untuk Agro tunggu dulu ya, jangan masuk dulu. Pastikan dia nggak tembus dulu. Misalkan dia masih koreksi, pastikan dia bertahan di atas harga 434. Nah, kalau misalkan selama dia masih bertahan di atas 434, nih teman-teman boleh ambil spek buy. Tapi kalau dia tembus 434 jangan masuk dulu ya. Tunggu dia rebound lalu kembali menguat lagi ya. Kalau dia sudah menghijau lagi, mudah-mudahan di atas 434-nya kuat, baru teman-teman baru ambil posisi. Untuk saat ini pantau dulu, jangan buru-buru masuk. Kalau misalkan dia lanjut turun ya, paling enggak tungguin apakah dia mantul di harga 434 atau enggak. Nah, untuk resisten atau top boxnya itu ada di harga 466 dan resisten berikutnya di 468, target di 494.
Nah, ini dipantau aja ya. Kalau misalkan dia turun lagi, kalau dia mantul di 434, silakan kalau mau ambil posisi ya spek buy, pantulan. Harapannya bisa kembali breakout lagi. Selanjutnya adalah BABP. Nah, untuk BPP di hari Jumat kemarin, doji ya di harga 94. Nah, ini masih boleh dipantau. Teman-teman kalau mau spek buy juga masih bisa ya. Volumenya mengalami kenaikan, jadi dipantau untuk minggu depan. Kalau dia kuat naik menembus 99, targetnya adalah di 106. Pantau ya untuk BABP, jangan sampai lolos. Next adalah BBTN. BBTN juga kembali menguat ya setelah tembus top box, mantul di harga 1350 ya, kembali menguat lagi. Nah, ini kalau untuk BBTN tunggu dia bertahan di atas harga 1385. Kalau misalkan menghijau di atas 395, kalau 1385, kalau mau masuk silakan. Masih ada resisten top box ya di 1425 dan juga masih ada resisten di 1430 ya, ini 2 tick, mudah-mudahan bisa ditembus. Targetnya adalah di 1485 ya untuk BBTN. Selanjutnya adalah MCAS. Nah, ini untuk MCAS ya sudah lama nggak kita pantau. Ini boleh diperhatikan untuk minggu depan ya kalau dia kembali menguat lagi. Nah, memang di hari Jumat volumenya banyak yang jualan ya, dia terkoreksi 2,01%. Nah, tapi kalau misalkan dia berhasil tembus dan bertahan, sebetulnya sih udah tembus ya 7.500-nya, tapi dia nggak bisa bertahan. Tapi kalau misalkan bertahan di atas 7.500, ini boleh dipantau ya, atau teman-teman kalau mau masuk juga boleh. Atau kalau mau tunggu sekalian dia berada di atas harga 7.600-an ya. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 7.600 sampai dengan closing, ini sangat bagus. Targetnya adalah di 8.725. Ya, kita buletin aja ke 8.700. Nah, ini boleh dipantau untuk MCAS. Tapi kalau misalkan di minggu depan atau besok dia merah lagi ya, turun lagi di bawah low hari ini, sebaiknya jangan masuk dulu. Tunggu dia kembali ke atas lagi. Kalau misalkan dia turun, resikonya dia akan lanjut turun sampai dengan ke level 6.725. Selanjutnya adalah Avia. Avia masih bertahan ya di atas 665, close di 670, ini masih oke. Dia terkoreksi 0,7%, masih boleh dipantau pergerakannya di minggu depan. Kalau berhasil breakout 685. Targetnya di berapa? 705 dan 735. Mudah-mudahan bisa breakout untuk Avia. Selanjutnya adalah sini. Sini juga menghijau 5%. Ini boleh dipantau untuk minggu depan ya. Kalau dia lanjut dan bisa menembus 1530-nya. Kalau misalkan rame, sikat aja masuk. Target 1655. Selanjutnya adalah Bapak. Ini bapaknya siapa? Ya, ini saham sangat bergorengan ya, sangat berkolesterol. Kalau yang suka dengan saham ini atau saham gorengan ini, kalau dia menghijau, kalau mau main pendek ya targetnya di 96 aja. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 96, targetnya adalah di 103. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah GPRA. Nah, GPRA pelan-pelan ya. Pelan-pelan nanjak. Ini besok boleh dipantau ya untuk minggu depan kalau dia menghijau lagi ya. Dan bisa, kalau misalkan dia bisa breakout 108. Masih ada resistance 113 ya, targetnya di 127. Selanjutnya adalah Wood. Wood setelah naik terkoreksi dan mulai sideways, ini masih bagus trennya ya selama masih ada di atas 346. Tapi tunggu aja, jangan masuk dulu. Kita lihat dia mau turun sampai sejauh mana ya. Apakah dia akan koreksi dalam lagi, apakah dia menuju 324 atau enggak. Tapi kalau misalkan dia turun ya, turun di sampai dengan ke 356, lalu di keesokan harinya menghijau, ini boleh ambil posisi. Nah, untuk saat ini masih pantau terus, jangan sampai kelewatan untuk Wood, soalnya sudah lama turun. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi, breakout 380 menuju 400.
Selanjutnya adalah ICBP. ICBP kembali menguat lagi 2,2%. Ini juga boleh dipantau ya. Kalau misalkan dia lanjut bisa menembus 10.525. Nah, kalau misalkan dia tembus 10.525 masih ada resisten di 10.600. Nah, kalau misalkan tembus juga ya berarti dia mau lanjut ke target yang lebih tinggi. Ya, masih ada target-targetnya ya. Tenang aja. Ya, next target adalah di harga 10.975 ya untuk ICBP-nya. Pantau ya kalau misalkan dia breakout. Selanjutnya adalah Cevin. Nah, Cevin sebelumnya ini kan kita bahas ya waktu masih di area sebelum breakout ya. Setelah breakout dia sudah mulai sideways. Nah, kita lihat apakah akan ada kelanjutannya lagi. Kalau misalkan nggak lanjut, tungguin aja di area bottom box di 318 ya kalau mau masuk lagi yang sudah TP. Kalau misalkan dia masih mantul-mantul di area 318 boleh untuk spek buy, atau kalau mau tunggu berharap dia turun ke 312 juga boleh. Nah, kalau misalkan dia sudah kembali menguat lagi silakan masuk ya, targetnya 334 dan 348. Selanjutnya adalah Degik. Nah, Degik setelah kena target-targetnya, dia sudah koreksi ya. Nah, koreksinya mudah-mudahan selesai. Kita lihat kalau misalkan Degik bisa bertahan di atas 133, teman-teman udah bisa ambil posisi lagi nih. Mudah-mudahan bisa lanjut ya. Kalau misalkan dia bertahan di atas 133 sampai dengan penutupan. Targetnya adalah di harga 158 ya, dan juga masih ada resisten di harga 161. Next targetnya setelah 161 tembus adalah di 168. Tunggu dia di atas 133 dulu ya untuk Degik. Selanjutnya adalah BNBR. BNBR juga doji ya di 72, tapi masih oke untuk diperhatikan pergerakannya kalau berhasil menguat lagi. Kalau tembus 77 masih sama targetnya ya di 81. 81 tembus, masih resisten 86 dan targetnya di 91. Selanjutnya adalah ACST. Nah, siapa penggemar ACST? Apakah ada yang nyangkut? Nah, ini sudah mulai menarik. Kalau dia berhasil tembus 167-nya ya. Nah, untuk supportnya masih di 154. Nah, kalau misalkan dia berhasil tembus 167, targetnya adalah di 180 dulu nih. Nah, kalau 180-nya bisa ditembus juga, masih ada target berikutnya adalah di 185. Boleh dipantau ya untuk ACST beberapa hari ke depan. Berikutnya adalah Jcon. Jcon di hari Jumat juga menguat ya, 3,05%. Nah, ini kalau misalkan lanjut, masih ada resisten di harga 152 ya. Nah, di resisten 139, 147, 152 dan target di 165. Mudah-mudahan tercapai ya untuk Jcon. Selanjutnya adalah ACE. ACE masih sideways, masih bergerak ke samping. Kita lihat apakah lanjut lagi ya di minggu-minggu ini. Kalau di minggu ini lanjut, dia bisa breakout 520-nya. Mudah-mudahan bisa ke 544 dan 577 ya. Tapi di sini ada resisten juga. Teman-teman perhatikan aja kalau dia tembus 506-nya dulu. Kalau dia tembus 506, mudah-mudahan 520-nya juga bisa ditembus. Selanjutnya adalah MPPA. MPPA malah terkoreksi ya hari Jumat ya, 2,8%. Mudah-mudahan minggu depan lanjut bisa tembus 144. Target masih sama 150 dan resisten 160. Selanjutnya MAPI. MAPI juga boleh dipantau nih di minggu depan. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi di atas dan bisa di atas 1395 ya dan bisa bertahan di atasnya. Kalau bisa tembus 1395, target berikutnya di 1475 dan resisten 1530. Begitu juga MLPL.
MLPL belum berhasil ya menembus 112. Ini sudah 3 kali dicoba. Kalau teman-teman perhatikan di tanggal 23, sorry, di tanggal 26, tanggal 2 dan tanggal 3. Nah, ini kalau misalkan MLPL berhasil menembus 112, ini akan sangat bagus. Targetnya adalah di 122 ya. Jadi dipantau aja di minggu depan kalau dia kembali menguat dan bisa breakout 112-nya. Selanjutnya adalah LPPF. LPPF sebelumnya sudah kena target ya 1470. Ini sudah kita pantau dari tanggal 20 Januari kemarin. Nah, untuk saat ini LPPF di hari Jumat kemarin kembali menguat lagi dan bertahan di atas 430 atau di atas harga 4.450 ya. Nah, selama dia masih bertahan di atas 4.450 ini sangat bagus. Next targetnya adalah dia tembusin dulu resisten di 4.630 atau top box 4.630 untuk menuju ke resisten 4.690. Jadi dipantau aja ya untuk LPPF, semoga bisa menguat lagi. Tapi kalau misalnya dia koreksi atau belum bergerak, selama masih di atas 4.450, teman-teman bisa untuk spek buy. Selanjutnya adalah Kios. Kios masih belum bergerak ya. Kita pantau aja beberapa hari ke depan, sudah semakin menarik. Ya, kalau misalkan dia menghijau, apalagi kalau bisa close di atas 113 atau minimal di atas 114, ini sangat boleh untuk dipantau. Karena sudah lama dia terjun bebas. Mudah-mudahan ya, kita pantau aja bersama-sama. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi dan bisa breakout 117-nya, target 130 untuk saat ini. Kalau misalkan bisa lanjut, mudah-mudahan bisa ke sekitar 167-an ya. Selanjutnya PDPP. PDPP sudah sempat nyolek-nyolek top box ya di hari Jumat kemarin ya, tapi nggak ditembus, malah ditutup di harga 198 ya. Nah, tapi masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan selama dia masih berada di atas support 193 ya. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout 202, targetnya masih sama ya dengan target sebelumnya, masih di 212 dan resisten 216 dan target berikutnya di 227. Selanjutnya adalah MNCN. MNCN sebelumnya dia sudah breakout ya di tanggal 27 Januari kemarin. Tapi sayangnya dia koreksi cukup dalam sebetulnya 4% ya. Nah, ini cuman udah ada tanda-tanda kembali menguat lagi. Nah, ini dipantau aja. Kalau yang suka dengan saham MNCN ya, biasanya suka bareng sih MNCN dengan MNC yang lain. Nah, untuk saat ini terjadi doji di 700 ya. Nah, paling enggak targetnya di 730 ya untuk MNCN. Kalau tembus 730 masih ada target berikutnya 750 dan 765. Dan saham yang terakhir adalah Toba. Nah, Toba masih bertahan di atas 590. Nah, ini masih boleh dipantau pergerakannya beberapa hari ke depan. Kalau Toba kembali menguat lagi. Dan ini resisten ya sebelumnya yang di tanggal 27 kemarin yang naik cukup tinggi, lalu seperti banyak yang nyangkut di atas. Kita lihat aja. Kalau misalkan Tobanya kembali menguat lagi bisa menembus 665. Target berikutnya adalah di 705. Mudah-mudahan bisa naik lagi Toba ya, dan teman-teman bisa profit dari saham ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part keempat dan juga part terakhir. Mudah-mudahan di minggu depan teman-teman bisa profit ya, bisa banyak untung. Saya doakan buat teman-teman semua dan tetap dijaga kesehatannya. Dan terima kasih sudah menonton channel ini, dan jangan lupa juga untuk supportnya dengan subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.